Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-18. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video sebelumnya, kalau Itadori dan Nobara masing-masing berhadapan dengan Mahito beserta cloningannya di dua tempat yang berbeda. Dalam kesempatan ini pun Nobara mampu memojokkan Mahito dengan teknik resonansi miliknya. Mampukah kedua anak ini mengalahkan arwah kutukan yang begitu menyebalkan ini? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Mahito kini terpojok. Cerita kini beralih ke tempat Itadori yang sedang melawan Mahito asli. Dirinya yang mengetahui Mahito terluka lumayan parah karena dampak serangan Nobara barusan gak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Di sini Itadori menghujani lawannya ini dengan pukulan beruntunnya sampai memojokkannya ke suatu pilar di lantai bawah tanah ini. Mahito asli di sini hanya bisa diam menerima serangan tersebut karena efek teknik resonansi Nobara membuatnya nggak bisa bergerak dengan begitu baik. Maka dari itu Itadori terus-terusan melancarkan tinju beruntunnya ini. Dia pun sempat memukul Mahito asli dengan kedua tinjunya secara bersamaan, di mana pukulannya ini diarahkan tepat ke bagian perut milik lawannya ini. Bisa dilihat Mahito asli sampai memuntahkan banyak darah dari mulutnya lagi. Belum lagi pilar yang menahan tubuh Mahito asli di sini sampai retak dan mulai hancur akibat pukulan dahsyat milik Itadori ini. Di momen ini juga Itadori seraya dalam hatinya berterima kasih pada Nobara karena kehadiran temannya di sini seakan menjadi secercah harapan buatnya. Dia merasa lega karena tidak merasa berjuang sendirian di sini. Itadori perasaannya mulai membaik. Ya, sebelum-sebelumnya dia terpuruk karena Sukuna membantai banyak manusia dengan menggunakan tubuhnya ini. Belum lagi dia baru saja melihat Nanami tewas tepat di depan matanya. Karena itulah dia benar-benar bersyukur setelah mengetahui masih ada orang terdekatnya yang berjuang bersamanya di Shibuya ini. Dengan perasaan yang mulai membaik ini juga, Itadori kini berniat menghabisi Mahito asli saat ini juga. Pukulan beruntunnya pun terus menghujani Mahito asli tanpa henti. Dia sama sekali nggak memberikan kesempatan pada lawannya ini untuk istirahat sama sekali. Tapi untuk sekarang kita pindah ke tempat Nobara ya. Terlihat kali ini dia bersiap dengan kuda-kuda menyerangnya lagi. Sedangkan untuk Mahito palsu yang ada di hadapannya ini terlihat seakan dia menerima suatu pesan dari dirinya yang asli. Mengejutkannya kini Mahito palsu ini tiba-tiba berlari menjauh dari Nobara. Ya, kurang lebih kabur sih. Melihat hal ini Nobara begitu kesal. Secara refleks dia langsung berusaha mengejarnya. Untuk sesaat sebenarnya dia sempat berpikir kalau lawannya ini lebih baik dia biarkan saja melarikan diri. Ya, karena prioritas Nobara saat ini adalah menuju ke B5F. Tapi kemudian dia merasa kalau membiarkan Mahito palsu ini terus berkeliaran bakal merepotkan dirinya nanti. Karena itulah dia akhirnya memutuskan untuk tetap mengejarnya. Lalu entah bagaimana suatu keberuntungan sedikit berpihak pada Nobara di sini. Mahito palsu yang dia ikuti ini ternyata berlari masuk ke area stasiun bawah tanah Shibuya. Melihat hal ini Nobara merasa begitu beruntung. Dia pun kini berniat menghabisi lawannya ini sekalian menuju ke B5F. Arah kabur Mahito palsu ini sejalan dengan tujuan Nobara ke B5F ya. Makanya dia bersyukur di sini. Tapi terkadang apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan kenyataan ya. Untuk sekarang kita pindah lagi ke tempat Itadori yang masih sibuk memukuli Mahito asli. Secara mengejutkan, Mahito asli di sini membelah dirinya menjadi banyak. Dia merubah dirinya menjadi semacam bola kecil yang punya tangan dan kaki yang bisa digunakan untuk berlari. Jumlah belahan dirinya ini pun lumayan banyak. Dengan begitu juga kini dia berpencar ke berbagai arah secara acak untuk kabur dari Itadori. Melihat hal ini, Itadori berusaha untuk tetap tenang. Dia berfokus untuk mencari keberadaan jiwa asli milik Mahito. Kemudian dia berhasil merasakan suatu pancaran energi kutukan yang begitu besar dari salah satu Mahito mini yang sedang berlari kabur darinya. Dia pun langsung menendangnya sampai hancur nggak bersisa. Tapi ternyata itu tadi hanyalah umpan saja. Mahito asli sengaja membuat pengecoh tersebut agar dia bisa kabur dari Itadori. Dan benar saja kini dia berhasil kabur menjauh dari Itadori. Terlihat juga tubuhnya tadi yang berpencar mulai kembali bergabung. Kita kembali ke tempat Nobara ya. Terlihat dia masih mengejar Mahito palsu yang kini sedang menuruni tangga. Dan kini Mahito palsu tersebut sudah bertemu dengan dirinya yang asli. Nobara tapi masih belum tahu akan hal ini. Yang melihat dua Mahito ini berpas-pasan cuma Itadori saja. Melihat hal ini Itadori kebingungan. Dia penasaran dari tadi sedang di mana dan apa yang dilakukan cloningan Mahito ini. Apakah mereka kini berkumpul kembali untuk memulihkan diri atau apa, dia belum tahu. Sayangnya asumsi Itadori barusan terbukti kurang tepat. Terlihat dua Mahito tadi hanya saling melintas satu sama lain. Ya sudah tahu kan ya, kedua Mahito ini hendak bertukar lawan saja.
Mahito asli berlari ke Nobara, sedangkan Mahito yang palsu menuju ke Itadori. Bersamaan dengan ini juga terlihat Nobara berhasil sampai ke lantai bawah tanah di mana kedua Mahito ini bertukar tempat. Itadori yang melihat Nobara di sini langsung paham dengan apa rencana Mahito asli di sini. Secara refleks Itadori langsung menyuruh Nobara untuk segera lari. Nobara yang baru tiba ini nggak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Dia nggak paham kalau Mahito yang asli kini sedang menuju ke arahnya. Nobara di sini jadi agak lengah ya, itu karena dari tadi dia terbiasa menghadapi Mahito palsu. Jadi dia yang sekarang nggak begitu mewaspadai pergerakan telapak tangan milik Mahito asli yang kini sedang berlari ke arahnya. Dan ya, seperti yang bisa kalian tebak, Mahito asli kini berhasil menyentuh wajah bagian kiri Nobara menggunakan telapak tangannya. Di lain pihak, Itadori mampu menghabisi Mahito palsu yang berlari ke arahnya dengan satu pukulan saja. Pukulannya ini tepat mengenai wajah si Mahito palsu. Bisa dilihat juga tubuh Mahito palsu ini pun terlempar ke tembok dan kini bersimbah darah. Kemudian Itadori kini segera menghampiri Nobara yang sedang memegangi mukanya dengan tangan kirinya. Untuk Mahito asli, terlihat kini dia mulai mengaktifkan teknik kutukan manipulasi jiwanya. Dia juga sempat mengingat suatu kilas balik di mana dirinya gagal memanipulasi jiwa Nanami hanya dengan satu sentuhan saja. Dia penasaran apakah hal itu juga berlaku ke Nobara. Di momen yang begitu menyedihkan ini, terlihat Nobara masih terdiam. Ternyata dia mengalami suatu kilas balik. Kepribadian unik Nobara. Cerita kilas balik ini berlatar pada tahun 2009 di mana saat itu Nobara masih berumur 6 tahun. Terlihat dia sedang bermain video game sambil berteriak begitu kencang. Dia di sini bermain dengan ayah temannya. Artinya dia sedang bermain di rumah orang ya. Untuk game yang dimainkan mereka di sini adalah Super Smash Bros. Ini game tentang pertarungan ya, macam Tekken lah kurang lebih. Dimana dalam pertarungan di game barusan Nobara kalah lagi untuk kesekian kalinya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kepribadian unik Nobara dewasa yang selalu tiba-tiba suka berteriak nggak jelas selama ini. Akhirnya kini terkuak kepribadian tersebut ternyata sudah ia miliki semenjak kecil ya. Ceritanya di masa kecil ini adalah kisah di mana dia yang masih berusia 6 tahun sudah memiliki suatu pemikiran akan apa yang terjadi di sekitarnya. Nobara di sini beranggapan kalau para penduduk desa di tempat dia tinggal begitu aneh. Yang normal hanyalah dirinya sendiri. Anak yang masih begitu belia sudah punya pemikiran semacam itu ya. Luar biasa sekali Nobara ini. Oh iya, agar nggak kebingungan, saya jelaskan juga kalau kilas balik Nobara ini diceritakan dari sudut pandang Fumi ya, dimana dia itu adalah sahabat dekat Nobara dari SD hingga sekarang. Cerita ini dimulai saat Fumi baru saja pindah ke desa di mana Nobara tinggal. Itu bersamaan dengan saat dirinya menginjak sekolah dasar untuk pertama kalinya. Diceritakan di sini kalau Fumi itu menginginkan tas sekolah berwarna biru muda. Pada umumnya anak sekolah dasar kebanyakan memiliki tas berwarna merah atau hitam. Tapi Fumi ini agak berbeda memang. Bahkan dirinya sudah bilang pada ibunya bakal memakai tasnya tersebut sampai kelas 6 nanti. Ibu Fumi di sini juga mengkhawatirkan kondisi anaknya ini yang harus beradaptasi dengan lingkungan barunya ini. Di sisi lain, Fumi sendiri sebenarnya nggak begitu memikirkan apa yang dikhawatirkan oleh ibunya tersebut. Dia sekarang hanya sedang sedih karena berpisah dengan teman-temannya di lingkungan tempat tinggal yang sebelumnya. Dan kini dijelaskan kalau sekolah di desa ini hanya ada satu dan berisi 19 murid secara keseluruhan. Secara logika sih jumlah tersebut bahkan nggak bisa memenuhi satu kelas reguler pada umumnya. Dan kini cerita dilanjutkan ke momen Fumi yang mulai masuk sekolah, di mana di hari pertamanya masuk sekolah, tas yang dipakainya begitu mencolok karena warnanya begitu berbeda dari murid lainnya. Takdir unik semacam inilah yang mempertemukan dua gadis ini, di mana secara mengejutkan Nobara meminta Fumi untuk bertukar tas dengannya. Di sini Nobara memintanya dengan ekspresi yang begitu tenang dan seakan-akan merasa nggak berdosa sama sekali. Fumi di sini terheran-heran dengan kelakuannya ini. Terlebih lagi Nobara dengan entengnya mengatakan permintaannya ini berulang kali. Pada akhirnya pun mereka bertukar tas di sini. Tapi sepulang sekolah, tas milik Fumi pun kembali. Kemungkinan seorang guru menyuruh Nobara untuk mengembalikan tas milik Fumi ini. Saat pulang sekolah ini juga diceritakan kalau Nobara sempat mengajar dua murid laki-laki demi suatu lompat tali. Bisa dipastikan juga dia dimarahi oleh gurunya di sini. Satu fakta baru lagi ya di sini, ternyata kelakuan barbarnya sudah ada semenjak kecil. Setelah kejadian itu, dua anak gadis ini pun pulang bersama. Dilihatkan juga di sini Nobara menendangi tasnya sendiri sambil bilang kalau dirinya begitu membenci tas sekolahnya. Semenjak hari itu juga dikatakan oleh Fumi kalau Nobara setiap sepulang sekolah selalu bermain Super Smash Bros dengan ayahnya. Pada suatu momen sembari bermain game, Nobara juga bercerita kalau dirinya nggak menyukai orang-orang yang hidup di desa ini. Baginya lebih sulit menjadi orang asing di sini, sedangkan untuk mendapatkan kawan itu jauh lebih mudah. Ya itu wajar sih ya, karena desa ini begitu kecil, penduduknya otomatis juga sedikit. Jadi orang-orang yang ditemui ya itu saja. Makanya Nobara punya asumsi seperti itu. Pada awalnya Fumi heran mendengar perkataan Nobara ini.
Dia merasa kalau mudah mendapatkan kawan itu malah hal yang bagus. Tapi kemudian beberapa tahun berselang di mana Fumi akhirnya mengalami menstruasi pertamanya. Ada suatu hal menarik terjadi di sini, di mana tetangganya yaitu seorang wanita tua tiba-tiba memberikannya beras kacang merah untuk merayakan menstruasi pertamanya ini. Semenjak itulah dia mulai paham kenapa Nobara nggak nyaman dengan para penduduk di desanya ini. Paham kan ya kalian, ini sebenarnya semacam suatu tradisi turun-menurun yang ada di desa tersebut. Pada dasarnya sih ini mengenai kerukunan hidup dalam bertetangga. Bagi penduduk desa di situ adalah hal yang biasa, tapi bagi Fumi dan Nobara mereka merasa nggak nyaman. Apalagi perkara Fumi yang mengalami menstruasi pertamanya ini kan bisa dibilang ranah privasi. Kenapa juga tetangganya bisa ikut tahu dan mensyukuri akan kejadian tersebut? Ini masalah sudut pandang aja sih sebenarnya. Bagi beberapa orang hal semacam itu normal, tapi buat beberapa itu enggak juga. Kembali ke kepribadian masing-masing sih. Cerita berlanjut ya, kini Fumi kian dekat dengan Nobara. Dia juga mulai paham dengan karakternya di sini. Dikatakan oleh Fumi kalau Nobara kadang bisa bersikap dewasa, tapi dia juga bisa bersikap layaknya anak seumurannya. Pernah di suatu waktu tiba-tiba saja dirinya diajak oleh Nobara untuk berkunjung ke markas rahasianya. Pada nyatanya sih markas rahasia yang dimaksudkannya di sini adalah suatu rumah besar milik seseorang. Fumi yang diajak ke tempat tersebut terlihat agak takut dan kebingungan. Di lain pihak, Nobara malah nampak begitu antusias. Mengejutkannya saat dua anak itu sedang berdiri di depan rumah tersebut, si pemilik rumah tiba-tiba membuka pintu dan langsung menyambut keduanya. Tak lupa juga dia segera mempersilahkan dua anak tersebut untuk segera masuk ke dalam. Pemilik rumah tersebut yang dimaksud adalah seorang gadis remaja bernama Saori. Dikatakan oleh Fumi kalau Saori ini pindah ke desa nggak berselang lama setelah kepindahan Fumi itu sendiri. Dari sudut pandang Fumi, gadis tersebut selalu ramah menyambut kedatangan tiba-tiba mereka. Tapi dia juga penasaran kenapa Saori ini selalu berada di rumah saja, tidak pernah keluar. Fumi juga merasa semenjak sering main ke rumah Saori, Nobara mulai berubah. Ini perubahan sikap positif ya maksudnya. Dikatakan oleh Fumi sendiri kalau Nobara kini jadi lebih lemah lembut dalam berbicara. Selain itu sikapnya kini jadi lebih kalem. Tapi kemudian keadaan berubah secara drastis di rumah Saori. Tempat tinggalnya dicoret-coret dengan suatu grafiti, ditimbuni sampah, lalu depan rumahnya juga ditimbun salju. Rumah indah tersebut kini jadi tampak begitu suram. Lalu tak lama setelah insiden itu, Saori pun pindah dari desa. Mendengar hal ini, dirinya dan Nobara pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Saori sebelum kepindahannya. Tapi diakui oleh Fumi ingatannya begitu samar tentang hal ini. Yang dia ingat saat itu adalah Nobara yang menangis begitu kencang di hadapannya. Dia pun sendiri juga menangis sih. Di sini Fumi terkejut setelah tahu kalau Nobara ternyata bisa meneteskan air mata. Kemudian waktu terus berjalan dan kini keduanya sudah menginjak usia remaja. Tepatnya pada Juni 2018 Nobara pindah ke SMA Jujutsu Tokyo. Kepindahannya ini tergolong terlambat. Pada awalnya neneknya nggak setuju dengan keinginan Nobara yang ingin pindah ke Tokyo ini. Tapi entah bagaimana caranya Nobara berhasil membujuknya. Dan kini dia pun berpamitan pada Fumi di suatu stasiun. Dia bilang pada Fumi kalau nggak bakal pernah kembali ke tempat terpencil ini lagi. Dia pun menyuruh Fumi agar mencari cara juga agar bisa pergi dari desa ini. Di sini Fumi hanya mengiyakan perkataan Nobara barusan. Yang sedang dipikirkannya malah mengenai Nobara yang ternyata tidak menangis saat hendak berpisah dengan dirinya. Hal yang nggak terduga tapi terjadi di sini. Nobara dengan mata yang berkaca-kaca berpesan pada Fumi agar pertemuan mereka berikutnya sebisanya mereka bertiga bisa berkumpul kembali. 3 orang di sini yang dimaksud ditambahkan Saori ya. Fumi yang mendengar perkataan tersebut langsung meneteskan air mata. Setelah itu mereka berdua pun berpisah. Cerita kini berpindah ke suatu perkantoran. Di sini diperlihatkan kalau Saori ternyata sudah bekerja. Dia terlihat pusing dengan setumpuk berkas pekerjaan yang menggunung di mejanya. Ada salah satu temannya di sini yang menyuruhnya untuk istirahat sejenak. Tapi Saori menolaknya karena pekerjaannya ini harus diselesaikannya hari ini juga. Temannya kemudian menyaut kalau ada keadaan yang berbahaya di Shibuya saat ini. Saori tapi nggak meresponnya. Dia tiba-tiba malah bercerita mengenai keluarganya yang pernah pindah ke suatu desa dulunya. Di mana saat itu dia bertemu dengan 2 gadis yang masih duduk di sekolah dasar. Saat itu dia tertarik pada anak yang bernama Nobara. Yang dia sesali kini adalah dirinya yang dulu belum sempat bertukar kontak dengan mereka. Tapi ada satu kenangan yang paling bisa dia ingat adalah momen di mana saat mereka berpisah. Tangisan Nobara dan Fumi begitu membekas sekali di hatinya. Kemudian kini dia tiba-tiba saja merasa kalau dirinya yang sekarang bakal mengecewakan mereka berdua setelah tahu kalau kini dia menjadi sosok yang begitu membosankan. Bisa diartikan membosankan di sini itu adalah gambaran pekerjaan Saori saat ini. Dia menjadi pekerja kantoran biasa yang hanya mengikuti rutinitas yang sama secara berulang-ulang. Saori kini berharap kalau Nobara baik-baik saja. Dia juga penasaran dengan apa yang sedang dilakukannya sekarang.
Dia belum tahu aja ya Nobara sedang beraksi di Shibuya. Oh iya, alasan Saori pindah ke desa Nobara dulu adalah karena ibunya tertarik dengan hal-hal berbau organik dan spiritual. Kalau begini mungkin sudah mulai nyambung ya, kenapa rumah Saori sempat ditimbuni sampah dan salju. Kayaknya keluarganya melakukan ritual yang gak disukai penduduk desa. Atau ritual yang mereka lakukan begitu menyimpang dari adat di sana, sehingga memaksa penduduk desa mengusir mereka. Cerita kini kembali ke masa kini, di mana Nobara masih memegangi wajah bagian kirinya, sambil teringat kembali akan penduduk desanya yang selalu dia anggap gila. Anehnya tiba-tiba saja dia mulai sadar kalau asumsinya pada para penduduk desanya yang dulu nggak sepenuhnya benar juga. Menurutnya selama ini orang gila itu biasanya berisik. Mereka pun ada di mana-mana. Mereka juga selalu dengan mudah mencampuri kehidupan milik orang lain. Kemudian digambarkan kini Nobara berdiri di tengah-tengah kursi kosong yang melingkarinya. Jumlah kursi kosongnya di sini begitu banyak. Tapi kemudian muncul sofa yang diisi oleh Megumi, Itadori, Gojo, Satoru, Maki, Panda, dan Inumaki. Terlihat orang-orang itu pun duduk santai sambil tersenyum lepas. Nobara di sini kemudian bilang kalau asumsinya dulu tentang menganggap orang selain dirinya itu gila mungkin adalah kesalahan. Kemudian muncul satu sofa lagi yang diisi oleh Fumi. Nobara di sini langsung meminta maaf karena dia nggak bakal bisa menepati janjinya. Terlihat wajah Fumi di sini begitu sedih. Saya jelaskan sedikit ya, kursi kosong pertama yang Nobara lihat itu kurang lebih adalah orang-orang dari desanya yang nggak dia akui keberadaannya. Sedangkan sofa di sini adalah gambaran tempat di mana orang-orang yang berharga di hidupnya selama ini. Ini adalah semacam kilas balik Nobara sebelum dirinya menerima serangan fatal dari Mahito ya. Dan kini kita kembali ke momen Nobara yang masih memegangi wajahnya. Dia tahu kalau Itadori begitu mengkhawatirkannya. Itu terlihat dengan jelas dari ekspresi wajah Itadori. Mengejutkannya, Nobara malah berpesan pada Itadori agar menyampaikan pada teman-teman yang lain kalau kebersamaan yang mereka jalani selama ini ternyata nggak begitu buruk juga. Setelah itu kini terlihat wajah bagian kiri milik Nobara meledak. Banyak cipratan darah yang keluar. Bisa dipastikan wajah bagian kiri termasuk matanya terluka begitu parah akibat ledakan ini. Sudah jelas ya, ini efek teknik manipulasi jiwa milik Mahito. Itadori yang melihat hal ini masih terdiam seakan nggak percaya dengan apa yang terjadi pada temannya ini. Sampai sini dulu ya, bakal dilanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.